memperingatkan Saudara Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG mencatat dalam pukul 12 siang tadi telah terjadi 33 kali gempa susulan pasca gempa Banten magnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat kemarin. Seringkali saat terjadi gempa bumi di daerah selatan Provinsi Banten dan sekitarnya yang menyebabkan beberapa kerusakan pada fasilitas pribadi maupun umum, kata yang sering didengar yaitu subduksi. Apa sih subduksi itu? Menurut Sabto Wasono dan Agus Bustanul, subduksi merupakan tumbukan antara dua atau lebih lempeng tektonik yang salah satunya menghujam di bawah lainnya. Pergerakan lempeng subduksi dapat terjadi antara dua lempeng benua, antara dua lempeng samudra, maupun antara lempeng benua dan lempeng samudra. Pergerakan lempeng tektonik ini disebabkan oleh arus konveksi panas. Perbedaan massa jenis ini terjadi akibat dari jenis batuan yang ada pada kedua lempeng yang berbeda. Selain akibat pertemuan dua lempeng, aktivitas tektonik juga disebabkan oleh sesar. Sementara itu, area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk deretan gunung berapi dan gempa bumi disebut dengan zona subduksi. Daerah pertemuan antar lempeng di lokasi zona subduksi disebut sebagai patahan gempa. Subduksi juga menyebabkan terbentuknya palung laut yang misalnya yaitu ada Palung Mariana, serta menyebabkan terbentuknya pegunungan. Zona subduksi terjadi di sekitar Samudra Pasifik, lepas pantai Washington, Kanada, Alaska, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Zona subduksi seringkali disebut sebagai cincin api atau ring of fire karena bertanggung jawab atas gempa bumi terbesar di dunia, tsunami paling mengerikan, dan beberapa letusan gunung berapi terburuk sepanjang catatan sejarah. Setelah kita mengetahui apa itu subduksi dan apa itu zona subduksi, maka kita akan mengetahui apa sih dampak dari subduksi itu. Yang pertama, gempa bumi. Zona subduksi dapat menimbulkan gempa bumi yang dimana lempeng tektonik yang bertabrakan menyimpan energi yang dilepaskan saat gempa bumi. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat berada di zona subduksi adalah skala 9,5 di Chile pada tahun 1960 dan 9,2 skala Richter di Alaska pada tahun 1964 dan tidak kalah pula di Indonesia pada tahun 2004 sebesar 9,1 skala Richter. Yang kedua, gunung berapi. Zona subduksi dapat menimbulkan gunung berapi. Aktivitas vulkanik saat lempeng disubduksi oleh panas dan tekanan mengubahnya menjadi magma. Lapisan yang lebih panas di bawah kerak bumi dengan melepaskan cairan yang terperangkap di lempeng tersebut. Cairan ini seperti air laut dan karbon dioksida naik ke lempeng atas dan sebagian dapat melelehkan kerak di atasnya, membentuk magma atau batuan cair yang akhirnya menciptakan gunung berapi. Untuk mengungkap hubungan antar zona subduksi dan gunung berapi bisa dilihat dari cincin api Pasifik. Yang ketiga, tsunami. Zona subduksi biasanya berada di sepanjang garis pantai. Saat gempa, zona subduksi menghantam kerak bumi yang melentur dan pecah. Untuk gempa bumi yang lebih besar dari skala 7,5 skala Richter, hal ini dapat menyebabkan tsunami yang besar. Namun, tidak semua gempa di zona subduksi akan menimbulkan tsunami. Selain itu, beberapa gempa bumi memicu tsunami dengan memicu tanah longsor di bawah laut. Untuk mengantisipasi semua itu, maka kita perlu mempersiapkan segala bentuk mitigasi bencana yang akan kita hadapi. Saya Ahmad Harisudin, terima kasih. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe di channel Ahmad Harisudin. Terima kasih.